Sleep. Kenapa seseorang mampu melakukan sesuatu yang di luar nalar pikiran kita semua, sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang ekstrim, bahkan yang tidak masuk akal. Bahkan tindakan yang tidak masuk akal seperti mengkhianati negara mereka sendiri untuk melakukan tindakan terorisme atau kegiatan espionase. Nah, kalau Anda lihat yang sedang viral saat ini, secara terang-terangan melakukan sesuatu yang jelas-jelas melanggar hukum agama kita. Karena saya bukan dokter, maka saya tidak akan membahasnya dari sisi otak, hormon, atau genetik. Kali ini saya akan membahasnya dari sisi pikiran dan alam bawah sadar manusia. Nah, untuk mengetahui kenapa hal tersebut dapat terjadi, saya akan menggunakan ilustrasinya dari dunia intelijen atau dunia espionase. Nah, pada tahun 1988, seorang pembelot KGB bernama Stanislav Levchenko menggunakan kependekan MICE atau MICE, MICE, yang artinya money, ideologi, compromise, dan ego tentunya. Nah, atau bahasa Indonesianya, uang, ideologi, kompromi, dan ego. Untuk menjelaskan kenapa seseorang atau orang yang memiliki prinsip, memiliki komitmen, memiliki pendirian, memiliki jabatan, memiliki orientasi seksual, memiliki A, atau apapun itu, mau berubah menjadi B. Opposite yang berbeda atau polaritas yang berbeda atau sisi mata uang yang berbeda dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, dengan memahami kelemahan dan kekurangan dari salah satu komponen MICE ini, dengan memahaminya masing-masing, lalu menggunakan faktor-faktor MICE ini untuk bisa akhirnya memanipulasi individu tersebut. Dan kadang orang-orang tersebut mereka melakukannya tanpa mereka sadari apa itu MICE atau singkatan dari apa MICE itu dan bagaimana fungsi-fungsinya. Dan mereka melakukannya dan membuat orang lain mampu melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, pada dasarnya, siapapun yang dapat mengisi atau memenuhi kekosongan di salah satu MICE inilah yang dapat membuat orang yang ada di sisi yang berbeda akhirnya mau berbalik untuk berubah mengikuti keinginan pengisinya dan berubah menjadi sisi yang berbeda. Nah, saya akan jelaskan satu persatu komponen-komponen dari MICE ini dengan menjelaskan kepada Anda beberapa tokoh-tokoh dalam dunia nyata yang pernah terjadi di dunia intelijen di dunia. Yang pertama dari komponen MICE ini adalah money atau uang. Pada tahun 1935, Kapten John Herbert King, petugas sandi untuk kantor luar negeri Inggris, memiliki masalah keuangan. Lebih tepatnya terlilit hutang. Kapten John ini juga memiliki seorang putra dari istri simpanannya untuk dinafkahi atau dihidupi. Dengan demikian, Kapten John menjadi target yang mudah untuk perekrutan intelijensi Soviet. Kapten John lalu didekati oleh seorang agen Soviet bernama Henry Piek, seorang mata-mata Soviet yang berpura-pura menjadi pengusaha dan penerbang kelas atas. Henry Piek meyakinkan Kapten John jika dia dapat menghidupi keluarganya dan memberikan uang yang dia perlukan. Asalkan Kapten John setuju untuk memasok rahasia intelijensi negara dan kantornya kepada Soviet. Nah, tentunya dijanjikan keuntungan sebesar 1.000 pound sterling setiap bulannya. Sampai akhirnya perjanjian ini berakhir pada tahun 1937 atau 3 tahun kemudian ketika mata-mata Soviet bernama Henry Piek ini kembali ke Moskow. Kemudian Kapten John sendiri ditangkap pada tahun 1939 dan dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Nah, di sini Anda bisa melihat bagaimana aspek money atau uang menjadi dasar untuk merubah seorang Kapten John Herbert King, warga teladan dari Inggris, seorang perwira terhormat, mau mengkhianati negaranya sendiri. Aspek yang kedua dari MICE adalah ideologi. Dengan memanfaatkan dan memanipulasi
ideologi seseorang, orang tersebut atau siapapun yang memahami ini bisa membuat orang lain untuk rela mempertaruhkan nyawanya atau kehormatan mereka atau kehormatan keluarga mereka demi keyakinan yang mereka percayai. Contohnya adalah Donald Maclean, seorang warga negara Inggris yang saat itu kuliah di University of Cambridge. Di awal masa kuliahnya, Maclean sudah memiliki pandangan atau ideologi yang salah terhadap negaranya sendiri. Akhirnya tumbuh kuat dalam dirinya pemahaman ideologi yang salah, yaitu keyakinan ideologis komunis dari Soviet. Pada tahun 1934, dia direkrut oleh agen polisi rahasia Soviet dan diperintahkan untuk secara pelan-pelan menyusup masuk ke dalam pemerintahan Inggris. Lalu Maclean mengikuti ujian pegawai negeri Inggris dan bergabung dengan kantor luar negeri Inggris, di mana dia bertindak sebagai salah satu mata-mata Soviet yang paling merugikan Inggris di masanya. Saat itu Maclean tidak sendiri, dia bersama 5 orang warga negara Inggris lainnya masing-masing direkrut menjadi agen rahasia Soviet dan masing-masing berhasil masuk menyusupi ke area-area paling sensitif di negara Inggris, termasuk kantor luar negeri, kantor kabinet, MI5, MI6, dan sampai pada akhirnya pada tahun 1951, Maclean dan orang-orang ini melarikan diri ke Moskow. Aspek yang ketiga dari MICE ini adalah kompromi. Apa itu kompromi? Ini adalah segala hal yang bisa digunakan oleh orang lain untuk memaksa Anda melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Otomatis memaksa Anda melakukan sesuatu yang Anda tidak inginkan. Seperti yang terjadi pada tahun 1946, seorang angkatan laut Inggris bernama John Vassall yang bekerja di kedutaan Inggris di Moskow memiliki rahasia pribadi mengenai orientasi seksualnya. Vassall adalah seorang pria gay dan pada saat itu homoseksualitas masih ilegal di negara Inggris. Saat itu mereka yang memiliki kelainan ini menghadapi hukuman penjara. Agen rahasia KGB menemukan rahasia Vassall ini, dan dia mengatur strategi untuk secara diam-diam mendapatkan foto-foto tidak senonoh dari Vassall bersama pria-pria lainnya. Dan foto-foto inilah yang dijadikan sebagai kompromi atau alat untuk pemerasan, sehingga membuat Vassall melakukan hal-hal yang di awalnya dia tidak ingin melakukannya. Pada tahun 1956, Vassall dipindahkan kembali ke London dan menjadi intelijen angkatan laut. Dari London, Vassall dapat memberikan aliran informasi secara rahasia dan reguler, termasuk rahasia teknis mengenai radar dan persenjataan armada Inggris. Dan selama 16 tahun, Vassall membocorkan rahasia Inggris ke Rusia, sampai akhirnya Vassall ditangkap dan dijatuhkan. Aspek ketiga dari MICE ini adalah ego, seperti yang dilakukan oleh Robert Hanssen, seorang agen senior FBI dari Amerika yang menjadi mata-mata Soviet dari tahun 1976 sampai tahun 2001. Bagaimana seorang agen FBI senior ini dapat berbelok menjadi agen Soviet selama 25 tahun? Ini karena ego, karena Hanssen merasa tidak diperhitungkan lagi oleh FBI, yang menurut pikirannya sendiri tidak lagi menghargai kemampuannya dan pengalamannya. Karirnya selama 25 tahun sebagai agen ganda membuat Hanssen mengungkapkan identitas setidaknya 9 agen FBI yang ada di lapangan yang saat itu ditempatkan di Uni Soviet, dan tentunya mengakibatkan nyawa mereka melayang. Dan menurut Departemen Kehakiman Amerika, perbuatan Hanssen adalah bencana intelijen terburuk dalam sejarah Amerika. Dari MICE ini, serta video saya sebelumnya mengenai kenapa orang bisa selingkuh, semoga Anda makin dapat memahami bagaimana seseorang dapat berbuat dan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, sehingga mereka mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma hukum, norma masyarakat, dan juga bertentangan dengan norma agama kita. Dengan demikian, Anda yang menyaksikan ini dapat berhati-hati dan memahami apa yang akan terjadi dengan keluarga Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Jangan lupa share, like, subscribe channel ini agar saya terus dapat memberikan Anda konten-konten bermanfaat yang lainnya.